Ya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya kedengeran? Oke. Saya sudah dapat link Google Form dari setiap kelompok. Cuma yang kemarin itu kan saya minta setiap kelompok menghitung ulang jumlah sampel ya. Sudah dikerjakan? Halo? Kelompok siapa yang belum pernah dibahas? Kelompok siapa yang belum pernah dibahas? Kelompok terakhir ya? Kelompok 7 udah, kelompok 2 kemarin ke skip ya? Iya Bu, kelompok 2 ke skip kemarin. Bentar. Oh, bisa ya? Sudah absen, jangan lupa absen. Miss maaf, kelompok 2 bukan yang itu, Miss. Yang mana dong? Yang dikirim linknya sama Di apa namanya? Diputar lagi apa? Loading lagi kayaknya, Miss. maksudnya? Oh, yang ini nih. Apa salah yang masukin nih? Ini Miss, yang terbaru formatnya Revisi 2 ya? Revisi 2 ya? Ya, Iya, Bu, revisi. yang terbaru. Iya, Miss. Oke. Iya, Iya, Miss. Ini ya. Ini pakai title case ya. Awal kata kapital. Apa? Iya, itu, Miss. Ke sana. Oke. Hubungan aktivitas fisik dan asupan makan. Jadi cuma 2 variabel kah? Yang kayak obesitas. Bisa pakai Mendeley belum? Iya, Miss. Itu pola makan aturan, Miss. Tipe. Oke. Gimana? Ini tujuan penelitian ya. Justifikasi dan tujuan penelitiannya belum sebutkan. Kenapa?
Kenapa penelitiannya mau dilakukan ke mahasiswa FKM? Ya. Kemudian nggak ada rumusan masalah. Nggak kayak Iya, gini Miss. ya, bikinnya nggak kayak gini. Dibikinnya dalam satu paragraf aja. Jadi ini dibuang. Ya. Ini kemarin udah saya kasih tahu ya, nggak ada A, B, C, D, nggak ada 1, 2, 3. Jadi bentuknya jurnal ya teman-teman. Jadi narasi aja. Ini hapus. Ya. Terus ganti dengan satu paragraf saja. Oke. Terus stage apa nih? Terus stage apa? Terus stage apa? Terus stage apa? Yang kedua. Nah, terus Terus stage stage yang kedua itu ya apa sih? Terus stage apa? Prosedur 2 ya, Miss. Apa? Teknik sampling. Ada Nana nggak? Umar. Samplingnya apa nih? Kok ini sampel 20 orang sih? Kan jumlahnya 180. Iya. Kok ini 20 orang? Ini dihapus ya? Iya, belum kehapus, Miss. Oke. Ini kok kosong ya? Di aslinya kosong nggak? Aslinya ada sih, Miss. Ini. Di laptop saya ada. Coba saya download dulu deh. Oke. Ini kelompok 2. Tutupin dulu deh. Ini ya? Kelompok 2 ini ya? Coba dikasih akses ke saya. Siapa? Zumar. Saya nggak bisa lihat semua, saya harus isi nih. Belum. Oh, jadi saya ngadepin kameranya ke sini atau gimana? Kan nih kayak gini nih, kayak punyanya si Azharana nih, Samita. Jadi saya bisa ngedit. Tuh. Jadi share-nya begini teman-teman. Bukan send ya, tapi add kolaborator. Aduh. Saya stop share dulu deh. Bentar, Miss. Nih. Nih, di sini nih, add kolaborator. Nah, ini kan ada 3 ya. Kok ada kakak yang OMG sih? Tambahin email saya, terserah mau yang ini apa yang Istiana Sururi ya.
Tambahin di sini, add editornya ditambahin ya. Oke. Ya, Miss. Bentar, Miss. Atau kasih linknya yang ini nih, bisa juga di kolaborator. Terus kenapa sih nggak nemu? Nah, get link. Anyone on the internet with this link can edit. Copy link, linknya kasih ke saya. Ya, supaya saya bisa lihat ya. Oke. Cara nge-share-nya gitu, teman-teman. Jadi saya bisa ngedit di sini ya. Terus ini jadi cuma 2 variabel yang ditanyain ya. Oke. Tadi buat latar belakang saya kasih masukan. Iya, Miss. Sekarang yang kemarin kelompok 4 udah belum? Kelompok 5 ya? 5 belum ya? Saya mute dulu di biar habis. Miss. Ya, Zumar kenapa? Sorry, saya ke-mute tadi, saya ngomong aja. Miss, kalau misalkan teknik sampling itu kalau nggak two stage juga bisa nggak sih, Miss? Mau pakai apa? Kalau purposive boleh nggak, Miss? Purposive itu berarti non-probability ya? Iya. Tapi saya minta ini ya, harus login email ya. Jadi orang dengan email yang sama nggak bisa ngisi 2 kali. Jadi gini, collect email tuh kayak gini teman-teman. Nih ya, collect email address. Caranya di sini, setting, ya, collect email address. Ini ya. Ini dicentang, kelihatan kan di layar? Ini ada collect email address. Kelihatan, Bu. Itu untuk memastikan respondennya respondennya nggak bisa 2 kali ngisi pakai email yang sama gitu ya. Nah, sebenarnya di sini kan kita proses belajar. Jadi saya menyarankan kalian bisa mengusahakan metode yang paling ideal dulu, karena kalau yang kita pelajari ketika menggunakan teknik sampling non-probability, artinya setiap mahasiswa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel ya, karena seketemunya atau yang maunya aja gitu kan yang ngisi. Beda dengan si mahasiswa ini, kita gunakan teknik samplingnya probability sampling. Entah itu kamu pakai simple random sampling atau pakai systematic sampling atau two stage ya, two stage sampling, cluster sampling misalnya, two stage cluster sampling itu lebih baik karena hasilnya nanti akan betul-betul menggambarkan kondisi mahasiswa FKM yang sebenarnya gitu. Jadi saya kembalikan, terserah kalau memang maunya purposive, it's okay. Cuman
kekurangannya itu, dan itu perlu dinyatakan oleh peneliti nanti di dalam bagian pembahasan ya. Itu masuk ke dalam keterbatasan penelitian. Kalau misalnya sampelnya dapatnya kemarin menurut rumus perhitungannya 100, ya nggak apa-apa. Nah, ini kelompok 2 sudah dapat 180, kelompok 5 sampelnya dapat berapa nih? Ini kok bolong kok buat abstrak ya. Coronavirus tuh nempel ya. COVID itu besar semua. Ini yang typo-typo tolong dibenerin ya. Termasuk penyebaran, bukan penyebaran. Ya, dicek tolong. Kalau misalnya mau ngecek typo-typo, buka di Google Doc aja teman-teman ya. Jadi nggak mesti baca satu-satu. Dia yang salah-salah ketik udah merah-merah nih. Menteri. Perkerumunan, apaan perkerumunan? Kerumunan kali ya. Kerumunan gitu kali maksudnya. Nah, ketika di bagian tujuan penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor, ini kan pasti kamu copy ini nih, copy judul ya. Tolong jangan dikapital semua, ini udah dalam cerita narasi nih. Jadi jangan title case. Tapi sentence case. Sentence case itu hanya menulis kapital yang kata-kata yang penting saja. Seperti nama fakultas, ya tulisannya COVID-19 itu besar semua ya tulisannya. Ini kelompok 5 nih. Nah, kemarin saya minta Maaf, Miss, dibulatkan. suaranya putus-putus. Masih putus-putus nggak? Halo? Terdengar suara saya? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Miss, tapi tadi putus-putus. Mungkin ininya kali ya, speakernya. Nah, ini kalau nggak salah kemarin saya minta kelompoknya si Sarhana sama Mita buat membulatkan jadi 100 ya. Karena ini sedikit banget ya. Tolong dibulatkan jadi 100. Simple random sampling. Media online line, apa nih online line? Benerin ya. Data, analisis data, oke. Ini kok variabelnya panjang banget. Ya, itu teknologi, Miss, itu. Jangan, Miss. Oke, ini ya. Kalau udah salah mah nggak usah selamat pagi lagi ya. Biasakan menulis dengan apa namanya ejaan yang benar ya. NPM perlu nggak ya? Kalau pakai NPM buka identitas nggak? Dia pakai nama aja, Miss. Inisial boleh misalnya. Jenis kelamin langsung nggak apa-apa.
Nah, yang ditanya ini urutannya nanti Mita sama Hana, urutannya yang ditanya nanti variabel dependennya dulu ya. Miss. Coba saya lihat. Sebenarnya nih, kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya opsi pilihan kayak gini, kalau dia ngerjainnya di HP, itu nggak kelihatan. Dia harus geser-geser ke kanan ke kiri. Jadi sebenarnya lebih baik dibukanya itu atau dibikin pertanyaannya itu per poin aja, dibikin PG. Karena kalau kayak gini nih, coba deh kamu lihat di HP. Ini pilihan yang tidak tersedia biasanya nggak kelihatan. Cuman dua opsi aja yang kelihatan. Dia harus ngegeser-geser ke kanan atau ke kiri. Gunakan sama bus. Oke. Ya udah, aku mau belajar online dulu. Ini apa nih ekonomi? Jadi kayak itu Miss, kan di variabel kita tuh ada ini Miss yang ekonomi gitu. Jadi kayak pengen nanya itu Miss, kayak apa sih penyebab, kan ekonomi bisa jadi faktor itu Miss, proses pembelajaran dari. Oke. Tapi kan kalau wifi sama kuota kan kita nggak tahu. Maksudnya di tempat tinggal dia itu yang bayar wifi-nya dia atau bukan gitu. Maksudnya gini, seorang yang pakai wifi sama pakai paket data apakah bisa mengindikasikan dia status ekonomi yang baik atau enggak? Ini bias sekali pertanyaannya. Ya. Terus kalau untuk responden nggak usah ditulis apa namanya? Kemarin kan saya bilang tolong dikategorikan mana pertanyaan yang mewakili setiap variabel gitu ya. Maksudnya itu buat saya, Mita sama Hana, supaya saya tahu. Ya, supaya saya tahu. Karena apa? Nanti itu gambarannya bagaimana cara kita mengkonvert setiap pertanyaan sehingga dapat mewakili setiap variabel yang mau kita teliti. Itu. Ada nggak contoh penelitian yang sama persis sama kayak gini? Jadi ini ekonomi-ekonominya gini dihapus ya. Yang perlu tahu itu hanya peneliti sama saya, karena saya yang jadi dosen kamu, maksudnya yang berkomunikasi sama kamu mengenai penelitian ini. Jadi saya pengen tahu setiap pertanyaan itu mewakili variabel apa. Ya Miss, nanti dia. Setiap perkuliahan daring. Nah, ini pertanyaannya nih. Berapakah alokasi dana yang digunakan untuk pembelian kuota internet? Ada nggak pertanyaan? Oke, ini bantu pemerintah. Kemudian nah ini kan bisa di label nih. Nomor 1 sangat setuju ya. Iya Miss. Di label supaya oke, ada petunjuknya nggak apa-apa di atas. Tolong di label. Ini terlalu banyak opsinya ya. Nih, tolong dibenerin ya. Baik Miss.
Ya nggak mungkin lah kurang dari 1 jam, kan 2 SKS teman-teman, 2 SKS kuliahnya aja udah 1,5 jam kan. Jadi jangan bikin pilihan jawaban yang nggak mungkin dijawab gitu ya. Kan kita punya logika untuk menebak-nebak dan memperkirakan. Jadi nggak mungkin lah kurang dari 1 jam gitu. Terus kalau mau bikin kamu kan mahasiswa bisa memperkirakan, lihat per hari itu ada berapa jadwal sih? Ada 1 jadwal, ada 2 mata kuliah, maksimal berapa mata kuliah. Nah, kamu kalikan per 2 SKS gitu loh. Ya. Jadi bisa bikin range jawabannya, kira-kira yang paling tepat berapa menit atau berapa jam. Ini nggak mungkin ya kan? Kenapa? Karena nggak ada mata kuliah yang lebih atau yang kurang dari 1 jam. Nah, 1 sampai 2 jam ini buat satu mata kuliah. Tapi kan ini rata-rata ya. Kalau rata-rata itu kan artinya yang paling banyak. Ya kan? Bisa kamu tulis di sini. Misalnya 1 sampai 3 jam. Kemudian 4 sampai 6 jam. 6 sampai 9 jam. Rentangnya sama. Rentangnya 3 jam ya. Rentangnya 3 jam. Jadi saat kita bikin opsi, nah seperti ini misalnya. Hanya 3. Kenapa hanya 3? Karena nanti untuk mengkonvertnya di dalam SPSS, kamu ngodingnya tak bingung. Nih saya pilihannya kebanyakan, sampelnya cuma sedikit. Gimana? Ya kan? Maka pilihan opsi itu jangan kebanyakan ya. Kalau bisa 2 ya 2 aja. Kalau 3 maksimal 3 atau 4 misalnya. Jangan terlalu banyak. Kayak gitu. Nah ini biasanya pembobotannya 1 itu biasanya yang sangat tidak setuju, kemudian yang ini sangat setuju. Ini kenapa? Saya mau tanya deh penjelasan dari kelompok dari Mita. Kenapa yang angkanya kecil yang setuju, yang angkanya besar yang tidak setuju? Kita ini Miss ngikut yang di apa tuh namanya skripsi. Nanti scoringnya gimana tuh? Oke, yang stres berarti yang poinnya kecil dong. Kasih makannya dulu. Udah kebayang belum cara convert skala liter? Belum ya? Biar bisa mau makan. masih bingung sih Miss. Masih bingung ya? Oke, ini saya arahin aja nanti saat kita analisis bareng-bareng ya. Saat kita analisis bareng-bareng ini, jadi teman-teman biasanya untuk variabel dependen maupun independen yang merupakan faktor risiko ataupun kategorinya dia outcome dia yang sakitnya. Kalau stres kan ya stres sama yang tidak stres, berarti kan kita mau melihatnya yang mana yang stresnya kan. Nah itu biasanya adalah yang poinnya paling besar. Maka ketika pernyataannya ketika pernyataannya negatif, ya, saya merasa mudah sakit ketika banyak aktivitas belajar. Maka kalau dia sangat setuju, artinya harusnya bobotnya paling besar ya enggak? Nah, kenapa? Karena poinnya 4. Semakin dia setuju, maka semakin besar potensi dia untuk stres. Benar nggak logikanya begitu? Iya kan? Maka scoringnya yang dibesarkan adalah yang tendensi atau yang mendukung untuk terjadinya suatu outcome. Ya, outcome di penelitian kamu ini kan stres. Maka nyambungnya ke sana gitu ya. Jadi nanti tolong dibenerin sampai bawah. Oke, ini udah selesai ya. Nah, bawahnya apa nih? Udah habis nih. Oke, sudah. Terus kelompok berapa lagi yang belum pernah saya bahas ya? Kelompok 2 tadi sudah, kelompok 5 tadi sudah. 6 belum, Miss. Kelompok 6 ya. Bentar. Wulan ya? Iya, Miss, sama Anissa. Anissa Antika dan Wulan Askiani. Oke. Ini kemarin saya kasih arahan ya, udah dimasukin ya sebentar. Google Form-nya saya udah bisa akses belum? Coba lihat.
Oke, bisa. Lihat ininya dulu. Nah, ini jangan latar belakangnya, nanti ini pendahuluan. Iya, Miss. Nah, ini kamu gunakan katanya yang konsisten, dysmenore apa dysmenorrhea ya. Kayaknya kalau Iya. Indonesianya dysmenorrhea ya. Terus referensinya oke, sudah pakai Mendeley. Saya nggak tahu tadi Zumar pakai Mendeley atau enggak, karena kalau pakai Mendeley setahu saya penomorannya dia pakai tanda kurung. Tadi Zumar malah di ini apa namanya, di pangkat atas ya, tulisan huruf angkanya. Iya, Miss. Manual, Miss. Ini. Oke. Nah, di sini berdasarkan latar belakang di atas, kamu belum menuliskan mengapa menjadikan mahasiswa FKM sebagai subjek penelitian. Di sini belum ada, ya. Ini udah oke, tujuannya udah oke, tapi dijelasin paling nggak ada 1-2 kalimat yang ngejelasin kondisinya mahasiswa FKM ya, sehingga dia cocok dijadikan subjek penelitian gitu ya, Wulan sama siapa tadi? Anissa. Ya, Miss. Ya, Miss. Systematic sampling. Ini kok systematic random sampling? Mau yang dipakai simple random sampling sama systematic sampling? Ini ilmu Systematic, Miss. cepatnya pada bias nih, digabung dua-duanya gimana nih? Systematic. Systematic sampling, benerin ya. Iya, Miss. Oke, bentar ini saya tandain aja. Nih, tujuan nggak usah lagi ya. Di dalam metode tidak ada tujuan. Oke, jangan diulang ya. Iya, Miss. Terus nama bulan kapital ya, tolong dikapitalkan, saya tandain aja. Emang ada ya mahasiswa yang buta aksara? Ini kayaknya nggak bisa deh. Mahasiswanya bisa baca semua kan? Iya, Miss. Mungkin ini solusinya itu yang kesulitan jaringan internet atau apa, karena kan kamu pakai Google Form ya. Iya. Oh Bisa iya. dijadikan itu. Ya, jadi tolong yang nggak mungkin jangan ditulis ya. Oke. Dapatnya dikit ya, 43 ya. Nah, terus analisisnya belum dijelasin di sini. Tambahin ya, analisisnya pakai apa? Tambahkan. Oke, saya lihat formnya. Terus menurut saya usia juga enggak. Ini mahasiswa reguler atau kelas khusus juga? Reguler sih. Reguler Miss. aja, Miss. Nah, tulis ya mahasiswa reguler ya. Kalau mahasiswa reguler artinya tentang usianya sudah ketahuan tuh. Dari 17 sampai 20 berapa kan? Jadi ini nggak mungkin ada yang 15 tahun deh kayaknya, atau umur 25 nggak ada kayaknya ya. Karena kan umurnya sama tuh. Jadi nggak usah dimasukin kriteria inklusif. Ini sectionnya inform consent.
Tinggi badan saat ini. Ingat, saat kita menanyakan sesuatu yang dapat berubah suatu waktu, maka kita harus memberikan batasan waktu pengukuran kayak berat badan. Yang mau kamu tanya, berat badan kapan? Berat badan kapan? Kalau dijawabnya berat badan waktu dia masih kurus, dijawab sama dia berat badan dia waktu masih kurus. Padahal selama PJJ atau kuliah online beratnya udah naik 10 kilo misalnya. Ya kan? Kan jadi nggak relevan Iya, kan? Berat badan dalam 1 bulan terakhir. Bisa Kak? Bisa kan? Kayak gitu loh maksud saya. Berapa lama rata-rata? Maksudnya gimana nih? Dalam hari. Itu kayak Siklus siklusnya ya, Miss? ya. iya. Kalau siklus, nih. Apa perbedaannya definisi siklus sama lama masa menstruasi? Ayo Anissa. Kalau siklus itu per bulannya gitu loh, Miss. Iya, Dapetnya tuh tanggal berapa dari gitu. awal, dari dia hari pertama mens sampai ketemu mens lagi kan? Iya. Iya, ini yang mau kamu tanya Kalau apanya nih? Siklusnya atau berapa lama dia rata-ratanya, mens? rata-rata mens per bulannya berapa hari gitu. Siklusnya atau biasanya dapat mensnya itu dalam 1 bulan berapa hari mensnya? Beda nggak? Durasi mens sama siklus mens sama nggak? Beda. 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 Ini yang mau ditanya apanya nih? Jumar, kerudungnya yang benar Jumar, jarumin lehernya. Jangan dililit-lilit gitu. Ya, Miss. Gimana Nisa? Ayo di ini lagi ya. Siklus atau durasi. Ya. Kalau durasi itu maksudnya yang Kalau dalam 1 bulan biasanya mens berapa hari? Oh, saya seminggu. Oh, saya 8 hari. Iya, maksudnya Yang kamu tanya apa? begitu, Miss. Kalau siklus dari awal mens sampai ketemu mens lagi, siklus itu 28 hari, 30 hari, itu siklus. Ya, siklus menstruasi itu kalau dalam proses biologisnya dari awal luruhnya penebalan dinding rahim sehingga menjadi darah sampai dia ovulasi, ya penebalan lagi sampai luruh lagi, itu siklus namanya, proses pematangan sel telur di dalam ovariumnya perempuan, itu namanya siklus. Itu rata-ratanya 28 hari. Nanti mahasiswa yang jawab takutnya mispersepsi, ya. Bisa ditanya pakai bahasa awam saja, misalnya berapa lama biasanya Anda mendapatkan menstruasi setiap bulannya dalam hari, itu durasi loh ya. Atau mau tuliskan durasi, berapa lama durasi menstruasi Anda dalam setiap bulan gitu. Terus di sini belum ada apakah Anda mendapatkan menstruasi teratur setiap bulannya, belum ada nih, tanya ya. Kalau dia nggak teratur atau berapa kali frekuensi dia mens setiap bulan, belum ada. Kan ada yang sebulan 2 kali kan? Iya, Miss. Ada yang sebulan sekali, ada yang nggak nentu, ya kan? 2 kali. Kamu kasih pilihan jawaban. Nih, kalau pertanyaannya apakah Anda merokok, jawabannya ya sama tidak, tapi ini nggak boleh kayak gini. Nih, apakah Anda merokok? Ya, tidak. Ya, tidaknya. Oh, kalau dia sebelumnya ngerokok terus sekarang nggak ngerokok, jawabannya enggak. Itu maksud kamu ya, Wulan? Iya, Miss.
Menurut mulai umur berapa Anda merokok? Sudah berapa lama Anda merokok? Berapa batang Anda merokok dalam sehari? Banyak banget sih nih pilihannya. Maksudnya langsung kenapa langsung 10 batang? Ini jumlah rata-rata atau bukan sih? Satu bungkus berapa sih? 24 kalau nggak salah nih sisinya. Beda-beda. Oh, gitu. Kayaknya jawaban terbuka aja deh. Ya. Karena kalau udah direntang gini takutnya bias gitu. Kalau ada yang cuma ngerokoknya 1 batang, karena kamu batasnya 10 batang kan jauh sekali gapnya. Ya. Jadi nanti kita bikin kategorinya itu sesuai sama distribusi jawaban dari respondennya ya. Ini aktivitas fisik nanti gimana kategoriinnya? Terbiasa sama tidak terbiasa atau gimana? Ini kan ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi nggak ditanyakan frekuensi, ya. Mungkin bisa ditanya tambahan pertanyaan ya. Contohnya kayak gini, seberapa sering? Ya, Anda melakukan aktivitas fisik berat dalam 1 minggu. Misalnya ya, 1 sampai 2 kali misalnya. Terus 3 sampai 4 kali. Misalkan kayak gini. Ya. Terus lebih dari 4 kali. Kayak gini. Jadi kita bisa lihat dia sering atau enggak melakukan aktivitas fisik yang berat atau di sini tidak pernah. Kayaknya pertanyaannya bisa langsung kayak gini menurut saya. Jadi yang pernah dia bisa langsung menjawab frekuensi, yang tidak pernah dia bisa langsung menjawab tidak, ya. Jadi apakah Anda seberapa sering Anda aktivitas fisik berat yang dilakukan? Ini kan definisi aktivitas fisik berat ya. Yang dilakukan terus-menerus selama 1 menit yang melakukannya. Contohnya, kalau mau ngasih contoh, ini di description ya teman-teman. Contohnya angkat berat. Jadi di dalam pertanyaannya nggak terlalu panjang, ya. Gitu. Ini menurut saya yang ini bisa dibuang. Jadi pertanyaan yang seperti ini bisa langsung menjawab frekuensi sama apakah dia pernah melakukan atau tidak. Gitu ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Nah, ini udah oke. Ini nggak usah. Apakah saudari kandung saudara perempuan
kandung Anda memiliki riwayat sakit atau nyeri haid pada saat menstruasi, ya tidak punya saudara perempuan kandung. Dah, jadi pertanyaannya nggak banyak teman-teman. Ya, gitu. Ya, Miss. Bisa dibenerin ya. Ya, Miss. Ini ya tidak apa skala Likert Yang mana, Miss? yang dysmenorrhea-nya? Yang dysmenorrhea emang iya tidak, Miss? Ya tidak. Ini yang stresnya juga ya? Ini yang stres tadinya yang sampai 4 itu. Cuman kata Miss kan digabung aja. Nomor 1, 2, sama 3, 4 tuh digabung gitu. Jadi dibikin kayak gitu, Miss. Masa sih? Iya, pas itu kalau nggak salah Anissa pernah nanya, Miss. Iya, Yang di WhatsApp ya? Saya bilang nanti kita kategorikan menjadi 2 itu kan? Itu nanti dalam analisis pertanyaannya tetap di dalam skala Likert ya? Oh iya, Miss. Tetap 1, 2, 3, 4. Nanti saya ajarin cara ngitungnya ya. Iya, Miss. Oke. Sudah? Ada lagi nggak yang belum? Ini ngitung samplingnya udah benar semua ya. Tinggal Google Form-nya. Kelompok 1. Gangguan siklus menstruasi, kayak gimana pertanyaannya? Oh, teratur atau tidak teratur ya? Iya, Bu. Beda sama yang tadi si Anissa kan? Iya, beda, Bu. Bu, iya bener. Dikira salah. Ini pertanyaan baku nggak nih yang ini, Nanda? Kelompoknya Devi sama Tiara, Bu. Oh, sorry. Devi sama Ara, ini baku nggak pertanyaannya? Iya, kayak Ini udah standar. Yang teratur yang mana? Yang teratur yang ini kan? iya, yang itu yang normal gitu. 21 sampai 35 ya? Oke. Ini apaan nih? Pertanyaan apa ini? Stres, Bu, kalau nggak salah itu stres. Stres ya? Oke. Jadi cuma 2 ini dong? Iya, 2 2 variabel. variabel ya. Kerangka konsepnya gimana? Kayaknya sama Ara nggak dimasukin kerangka konsep deh, Bu. Ini belum dibenerin yang ini? Udah, Bu. Udah. Gangguan menstruasi, gangguan siklus menstruasi ya. Menore, oligomenore. Diet nggak ditanya? Enggak, Bu. Kalau diet berarti ngaruhnya sama pola makan ya, Bu? Jadi kayaknya diet di sini itu lebih ke makanan-makanan apa sih yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi di sini. Coba kamu cari aja jenis makanan. Saya udah nyari terus kayak makanannya tuh kayak snack-snack, junk food gitu-gitu sih, Bu. Nah, ya udah. Berarti variabel saya tambahin misalnya dalam 1 bulan seberapa sering Anda mengkonsumsi junk food gitu. Atau makanan siap saji. Bukan, makanan siap saji tuh enggak selalu junk food sih. Iya. Ya, terus
Kalau nggak salah makanan tinggi gula ya, makanan tinggi gula juga dia mengganggu siklus. Cari deh. Nah, itu Bu bisa ditambahin, kayaknya nggak banyak kok pertanyaannya nantinya. Tapi kamu bisa menambah satu variabel gitu maksud saya. Iya. Devi sama Ara ya, kamu tambahin ya. Oke, so far udah lumayan rapi ininya formnya. Iya, Terus Bu. mana lagi yang belum? Kemarin kelompoknya Nure belum bikin form. Formnya udah bikin sekarang ya? Kelompok berapa dah? Udah Bu, kelompok 7. Kelompok 7. Kayaknya ini nggak bisa saya akses nih linknya nih. Tuh. Bisa di-share ke saya dulu nggak? Bentar, coba. Oke, sudah bisa. Udah. Udah bisa. Sorry. Oke. Data personal. Nama lengkap. Jenis kelamin nggak ditanya, nggak diwajibin. Wajibin dong. Nama lengkap. Nah, nama lengkap nggak usah kali ya. Oh iya udah Miss. Buat menjaga kerahasiaan ya. Iya. Nomor handphone, email kan udah ada di atas nih. Nggak usah lagi kali email. Oh iya, ya udah. Nah, di sini bisa tuliskan keterangannya, berapa jumlah gadget yang Anda miliki. Mana tadi? Nah, definisi gadget itu apa? Tambahin di description. Contoh gadget ya. Yang termasuk gadget, yang termasuk gadget adalah gitu. Misalnya handphone, laptop, tablet, apalagi. Cari ya, penjelasan dari referensi yang valid ya, yang termasuk gadget itu apa saja. Jadi orang tuh nggak mispersepsi, ntar dia mikirnya gadget cuma handphone doang, lagi dia jawabnya satu, ya kan? Nah ini nanti di sini ngaruh sama jenis-jenis gadget yang kamu cari dari literatur ya. Apa sih jenis-jenis gadget itu apa aja? Tambahin di situ. Selama 1 bulan, berapa lama total waktu untuk menggunakan gadget? Jangan 1 bulan kali. Oh, dalam sehari. Iya. Dalam sehari. Kayaknya lebih deh. Itu nggak usah Miss 1 bulan Nggak usah. Berapa? Rata-rata ya. Penggunaan berapa lama rata-rata waktu yang Anda habiskan untuk menggunakan gadget dalam sehari. Nah, ini pilihannya salah. Coba kalau yang punya handphone, yang punya smartphone itu dia bisa melihat ya. Contohnya kayak di handphone saya nih misalnya nih. Di sini ada settingan. Sebentar. Digital well-being. Nah, kelihatan nggak di sini? Enggak ya? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Miss. Kelihatan ya. Nah, di layar saya ini baru dari tadi tengah malam seharian sampai jam 11. Saya nggak buka-buka handphone dari tadi. Ini udah 1 jam loh. Biasanya harian itu bisa sampai 5 dan 6 jam kita pakai handphone gitu. Jadi di sini kayaknya pilihannya diganti ya. Iya Miss. Iya Miss, Misalnya kalau lihat di kuesioner yang untuk smartphone itu Miss, dia pilihan jamnya itu memang banyak sih. Jadi ada kurang dari 5 sampai 7 gitu. Nah, ikutin itu ya. Ikutin itu, Vi. Ya, jangan 3 jam atau lebih. Nanti jawabannya kebanyakan 3 jam atau lebih deh kayaknya. Apalagi yang kuliahnya pakai handphone kan? Iya, Miss. Oke, Miss. Berapa sering? Tidak pernah
Nah, apakah Anda merasa ini kayaknya jawabannya boleh lebih dari satu deh. Pilihnya checkbox ya. Checkbox. Iya, Miss. Lebih dari satu. Itu ya dikasih keterangan. Nah ini sama kayak gini. Dalam 1 bulan terakhir gitu loh. Gitu ya. Oh, iya. Iya, Miss. Bukan selama sebulan yang lalu. Ya diganti bawah-bawahnya diganti ya. Bisa diganti ya, Miss. Iya, Miss. Nah ini tolong teman-teman lihat dari sini aja kan keputus ya tulisannya ya, kepotong. Nah opsi Iya, Miss. Itu. kalau di HP itu nggak enak dilihatnya, harus geser-geser. Kalau respondennya males geser, ntar dia Iya, Miss. milihnya ngasal. Jadi dipisah-pisah aja setiap pertanyaannya. Iya, Nggak apa-apa, agak panjang nggak apa-apa. Kecuali ada kata-katanya singkat-singkat nggak apa-apa, kamu gabungin. Tapi kalau pernyataannya panjang-panjang kayak gini, Kalau disingkat-singkat aja nggak apa-apa, Miss. ini apa sih? Tapi kan ini panjang-panjang. Iya. Gagal nyari, Iya, mimpi iya. buruk gitu. Kepanasan, kedinginan, sulit bernafas. Ke kamar ini nggak kelihatan deh kayaknya. Ya. Iya, kepotong-potong, Miss, kalau di HP. Makanya dipisah-pisah aja ya. Iya. Iya, Miss. Ini pertanyaannya udah sesuai sama ini kan? Sama contoh orang kan? Udah, Iya, Miss, itu sama yang standar. terstandar. Tapi ini kayaknya dibikin skala Likert nggak sih? Nggak. Karena ada rentang. Udah nggak apa-apa, nanti tinggal dikonversi aja dalam apa? SPSS-nya. Masukin data ke SPSS-nya. Ada lagi nggak yang belum saya bahas formnya? Jumlah sampelnya jadi berapa tuh? Kelompok 6 tadi udah ya? Kelompok 5 udah. Kelompok berapa yang belum ya? Kelompok 3, Miss. Kelompoknya Oswin ya? Ya, Miss. Miss, mau nanya dulu boleh nggak, Miss? Iya, Yang boleh. kelompok 7 soal sampelnya. Iya kan kemarin kan sampel kita emang jadinya tuh 40 dikali 2 jadi 80, Miss. Terus itu mencukupi nggak sih, Miss? Tapi kita dapat jurnal lain, Miss. Dia itu totalnya jadi 156, cuman sasarannya ke anak SMP, bukan ke mahasiswa. Itu boleh nggak, Miss? Tapi variabel independen sama dependennya sama gitu, Miss. Menurut Kamu Miss yang mana yang dipakai? Kamu nggak? Iya, hitung, Miss. Jadi di 2 jurnal yang beda gitu. Nah, yang diambil Kan yang paling besar. Nure kayaknya ambilnya itu aja deh. Yang paling besar aja. Yang 156 berarti ya, Miss. yang kamu lihat berapa angkatan nantinya sampelnya? 2, Miss. 2, Miss. 18 sama 19. 18 sama 19, 156 itu udah dikali 2 belum? Udah, Miss. Udah dikali 2. Tadinya kan 78. Ya udah, yang Terus 156 dikali 2. aja ya. Takutnya nanti analisis bivariatnya kurang bagus kalau sampelnya sedikit ya. Iya, Miss. Oke, Miss. Nanti. Oke. Makasih, Miss. Ya, ini Oswin ya. Kok eksternal sih? Eksternal pakai K ya? Ya, Miss. Pada mahasiswi. Ini case pro rata-rata ya. Personal hygiene. Oh iya, guys, sasaran kalian kan sama ya, mahasiswa semua ya. Terus ada beberapa yang mirip-mirip nih, menstruasi, terus apa lagi? Stres, ya kan?
Kalau kelompok 1 tadi, bentar. Ini gangguan siklus menstruasi, ya kan? Kalau ini personal hygiene, ya kan? Kalau ini kalian yakin mau misah-misah apa mau digabung? Karena kalau saya lihat ada irisan di sini dari setiap kelompok. Terserah sih, kalau misalnya mau dipisah juga nggak apa-apa. Cuman saya kepikiran kenapa nggak di merging aja Google Form-nya. Jadi kalian nyebar bareng-bareng di dalam satu link itu ada semua pertanyaan kalian gitu loh. Tapi yang nyambung, yang memang variabelnya mirip-mirip. Jadi nanti tinggal dipilih aja butuhnya berapa, ya. Butuhnya berapa, terus baru dipilih. Oh, saya ngambilnya cuma 156 doang. Ya udah tinggal pilih. Oh, mau lihatnya angkatan 2017 doang sama 2018. Ya udah gitu, tinggal ambil aja. Sebenarnya lebih enak sih. Tapi kalau misalnya lebih nyamannya masing-masing nggak apa-apa juga. Cuman ini kan masalahnya kan subjeknya sama ya, mahasiswa semua. Nanti teman-teman sama adik-adik kelas kamu bosan nggak? Gila gue disuruh 7 kali ngisi form gitu. Ya udah ngebayangin belum kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih satu link, terusnya di merge pertanyaannya, yang identitas diri kan pasti rata-rata sama semua ya, identitas diri. Tinggal variabel-variabel yang sesuai sama kelompok masing-masing itu tinggal dianalisis, tinggal dipilah-pilah nanti. Nyebarinnya juga bisa bareng-bareng karena linknya sama gitu. Jadi satu orang yang sama bisa ngisi satu kali aja, tapi udah seret sekaligus semua pertanyaan kalian. Paling yang beda tuh yang stres ya. Kalau yang saya amati jadinya kan ini kebanyakan masih hubungannya sama Kespro remaja putri nih. Kan ini siklus menstruasi. Ini personal hygiene ya kan. Terus kelompok 2 udah ya. Nah, kalau ini obesitas. Kalau obesitas, siapa nih? Sama Zumar ya. Apa? Boleh. Kalau yang kira-kira ada yang bisa di-merge, saya nggak maksain sih, nggak maksain merging. Maksudnya supaya efisien, ya, supaya efisien. Yang kira-kira mirip-mirip, iya boleh. Yang mirip-mirip bisa digabung aja. Nanti diobrolin aja. Kalau emang pengennya sini nggak apa-apa juga. Saya cuma saran biar mahasiswanya atau respondennya ngisinya sekali ngisi, tapi semua pertanyaan kalian udah kejawab gitu. Mereka nggak berkali-kali ngisinya. Iya Bu, nanti mungkin diomongin dulu aja Bu sama kelompok yang sama. Oke, ini tadi kelompok Oswin ya yang saya lagi bahas ya. Ini perilaku personal hygiene. Nah, ini sudah bagus ya rankingannya 1 sampai 4. 4-nya itu yang kebalik, Win. Tidak pernah kadang-kadang. Win, berarti yang nanti dia tidak personal hygiene-nya tidak baik, maka skornya yang paling rendah ya, Win? Iya, Miss. Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti tolong di ini ya, jangan sampai salah kaprah gitu. Nanti ngitungnya saat kita ini kan jadi akan ditotal teman-teman. Kamu misalnya ini ada 4 skala. Terus pertanyaannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 kali 4 berapa?
9 kali 4 itu adalah 36 ya. 36. Nah, 36 artinya nanti dalam komponen pertanyaan personal hygiene, total skor dari responden yang paling tinggi itu 36. Yang terendah berarti 4 kali 9, 1 kali 9. Kenapa? Karena asumsinya semuanya jawabnya tidak pernah. 1, 1, 1, 1, 1 ya kan? 1 kali 9, 9. Jadi rentangnya 9 sampai 36. Nanti yang dijadikan terendah itu berarti yang skornya 9 sampai sekian gitu. Terus yang tingginya dari middle-nya sampai yang 36 gitu, Miss. sampai 36 gitu. Sorry ya, saya disodorin SD. Oke. Suruh jilat doang tapinya. Nah, udah habis itu ini udah bagus. Pengetahuan. Pilihannya 5. ABCDE ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Miss. Tapi kunci jawabannya udah ada kan? Nah, ini pertanyaan kamu belum pakai kunci jawaban. Cara pakainya gimana, Miss? Kalau di Google Form cuma udah ada sih, Miss. Nih. Oh, tapi kuis ya dia. Ya udah nggak usah deh, nanti aja. Nggak apa-apa. Bisa sih, tapi nanti ketahuan jawaban yang benar yang mana. Sikap terhadap personal hygiene. Oke. Ini rapi. Ini rapi udah. Komunikasi teman sebaya. Bertukar pendapat dengan ini dari sananya tidak pernah ya kata-katanya. Iya, Miss. Bertukar pendapat dengan Anda pernah bertukar pendapat. Karena gini, kalau negatif dari negatif jadinya positif. Saya tidak pernah bertukar pendapat. Berarti dia pernah bertukar pendapat. Saya selalu tidak pernah bertukar pendapat. Aneh nggak sih? Kalau ininya dihapus gimana? Saya pernah, Anda pernah bertukar pendapat. Cocokan kayak gini, ntar yang jawab nggak bingung, ya nggak? Ini maksudnya gimana sih? Tidak pernah, tapi pilihannya juga tidak pernah. Gitu. Kalau gini kan, saya pernah bertukar pendapat. Tidak pernah, jarang, sering, sama selalu gitu kan. Kayak gini aja ya. Oke, ini kan positif ya. Bertukar pendapat kan hal yang positif kan. Artinya kalau dia jawabannya 4, berarti dia bagus gitu kan. Teman Anda memberikan dukungan. Oke. Ini dukungan teman sebaya ya. Oke, sudah rapi. Sudah rapi Oswin. Pasti nyarinya yang terstandar supaya nggak uji validitas deh. Terus ada lagi nggak yang kuesioner belum saya cek? Oswin sama siapa? Sama Kodimah ya? Ya, Miss. Oke, siapa lagi yang belum? Udah semua? Udah semua? Ada yang belum? Kuesioner kelompok 2 belum, Miss. Kelompok 2 belum ya? Iya. Oh ini. Ini ya? Yang ini bukan? Nanda sama Zumar ya? Iya. Oke. Hubungan tingkat aktivitas dan pola makan dengan kejadian obesitas pada mahasiswa UMJ. Mahasiswa aktif. Oke. Nah, ini apa nih? Bagian tanpa judul berarti apa? Identitas ya? Ya. Itu kayaknya tadi yang identitas, Miss ya. Identitas, Miss. Sama ini langsung ke bawah.
Ini judulin nanti apa kek yang cocok ya, karena kamu jadiin satu section nih, identitas sama ini. Terus tunjuk pengisian yang ini menurut saya nggak usah ditulis di awal, karena dia cuma ada di mana sih? Oh, di sini nih. Waktu di identitas itu. Di sini aja. Oke. Nih, ini ya. Ini. Description-nya. Tunjuk pengisian pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban gitu ya. Itu. Yes. Umur, satuannya jangan lupa dalam tahun. Nanti dia detail 17 tahun, 6 bulan, 2 hari. Nah, ribet kamu nanti convertnya ya. Iya, jangan salah loh. Responden tuh daya tangkapnya beda-beda kan. Coba belajar online di rumah, di spasi rumah ya. Apakah Anda sering duduk? Sangat sering. Lah, ini 1 sampai 5. Oh iya benar ya 1 sampai 5. Oke, nggak apa-apa sampai 5. Keluar rumah dengan berjalan. Tapi Miss yang nanti yang di pola makan 1 sampai 4 kemarin dapatnya dengan 1 sampai 5, 1 sampai 4 gitu Miss. Apa Ya disamain udah, semua aja? Nah. Iya, jadi gini Zumar sama Nanda, hubungannya scoring sama apa namanya perhitungan atau kalkulasi total jumlah skor untuk kita mengkategorikan nanti menjadi dia ini kan apa sih aktivitas fisiknya tinggi atau enggaknya itu dilihat dari nilai rata-rata biasanya. Lihat distribusinya nanti normal atau tidak ya. Nah, kalau pilihan jawabannya itu ada 5 dari contoh riset yang sudah-sudah, memang sebenarnya sekali cut itu dia standarnya 5. Tapi kalau kita pakai dan kita sebarkan kuesioner dengan 5 skor, itu biasanya responden akan memilih jawaban tengah-tengah. Ya, yang nomor 3. Sehingga hasilnya tuh bias. Kan biasanya orang cari aman ya. Dia sebenarnya agak jarang nih, tapi kalau itu pernyataannya bersifat positif, pilihnya yang tengah aja deh, gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang gitu kan, kadang sama jarang nggak terlalu jauh bedanya. Itulah maksudnya. Jadi biasanya untuk penilaian yang jarang ini dihapus ya. Jadi kadang-kadang, nah tapi jadi 2, 3, 4, 5 gini. Nah, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada. Nah, jadi kalau penilaian seperti ini, menurut analisisnya akan lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari si kebiasaannya si responden. Gitu. Paham ya maksud saya? Jadi bisa mungkin dikurangin aja. Kamu juga ngitungnya nanti nggak kebanyakan angka gitu loh. Di total ini berapa skor pertanyaan, berapa jumlah pertanyaan? Kalau yang apa aktivitas fisik 12-an Miss. 12-an sama pola ya? makan juga sama. Oke, nah nanti kalau yang pertanyaan kayak 15. gini berarti di dalam jurnalnya disajikan univariatnya agak banyak nih, supaya memperlihatkan gambaran perilakunya dia, seperti apa ya, pola makan sama aktivitas fisiknya. Oke, kayaknya itu aja deh, bawahnya juga udah baku kan ya? Iya Miss, udah dari konsumsi. Ini jadi 2 sesi ini kita nggak bahas materi dulu ya. Materinya nanti. Berarti gini, teman-teman, ada yang harus uji validitas kah? Siapa aja? Kelompok siapa aja yang harus uji validitas? Saya sama Nure perlu nih. Vivi sama Nure perlu. Ambil 10 sampai 15 orang juga nggak apa-apa ya.
Misalnya sehari 2 hari, kalau udah dapet segitu langsung dianalisis uji validitas, nanti konsulin ke saya. Jadi kita ada waktu 2 minggu ya buat ngumpulin data. Yang sudah oke kuesionernya silahkan disebar. Kalau tadi yang menurut saya perlu ditambah-tambah atau diganti atau dikurang-kurangin, silahkan dibenarin dulu, diperbaiki dulu. Habis itu dikasih linknya lagi ke saya mau cek ulang. Ketika saya sudah bilang oke, baru boleh sebar gitu ya. Dan ingat, sebarnya itu sesuai dengan teknik sampling yang sudah ditentukan sama kamu berdua masing-masing kelompok ya. Jangan asal nyebar aja, kecuali kalau sudah sudah putus asa maunya yang gampang, ya udahlah terserah siapa aja yang penting keisi. Nah, itu beda lagi dan itu harus dinyatakan dalam metode bahwa teknik sampling kamu non probability ya, non probability. Terus tadi ingat harus mencantumkan alamat email address supaya meminimalisir potensi satu orang yang sama ngisi 2 kali. Oke? Ya, jadi ini membatasi jumlah responden per individu 1 kali isi saja gitu. Nah, kemudian minggu depan kan tanggal merah sudah disepakati belum? Kita mau libur atau mau masuk atau mau diganti hari? Intinya tetap harus ada pertemuan ke-7 ya. Tapi silakan disepakati. Udah disepakati belum? Saya nggak mau ngambil jatah liburnya kalian karena saya juga butuh liburan. Sama kok, kita semuanya butuh liburan. Dari tanggal 28 ini kan kita libur nih. 28 cuti bersama. Nih saya share coba. Saya share screen deh. Kelihatan nggak kalender saya? Kelihatan. Nah, ini kan 28 nih. 28 cuti bersama ya. 29 Maulid Nabi. 30 cuti bersama lagi. 31 sudah Sabtu Minggu. Nah, tanggal 2-nya udah UTS. Untuk survei cepat itu saya minta tolong di minggu depan sebelum hari Rabu kita nambah 1 sesi. Terserah mau Senin atau Selasa karena ada UTS ya. Survei cepat kan ada UTS-nya. Jadi tanggal 4 itu kita harus UTS. Tapi kalau Andat Epid ini kan nggak ada UTS. Jadi kalau emang teman-teman mau libur dulu nggak apa-apa nih, libur dulu, nanti kita reschedule lagi kalau UTS sudah selesai. Gitu ya. Sambil nanti kamu laporan dari hasil ngumpulin datanya sudah terkumpul belum jumlah sampel targetnya dari yang sudah dihitung melalui rumus. Gitu. Nanti tolong berarti Nanda ya PJ survei cepat ya. Diatur jam berapa, hari apa, Senin atau Selasa, silakan kalian kosongnya kapan. Kalau memang nanti Zoom-nya nggak bisa, mungkin kita pakai Google Meet dulu untuk 1 sesi. Yang penting kuliah gitu ya. Kalau misalnya alhamdulillah Zoom-nya kosong, kita pakai Zoom. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti batas kumpulin data tanggal 6 kan Bu ya? Kayak Ibu bilang kemarin, sesi kemarin. Iya. Batas kumpulin data, iya. Tanggal 6 atau iya, nanti dari tanggal 6 itu kita koordinasinya online aja ya, karena kan ini masih minggu UTS nih. Ya, Ya, Bu. saya nggak mau ganggu deh. Kita nggak usah ada kuliah dulu, nggak apa-apa. Sorry, tanggal 6 kita UTS, sorry. Ya, bukan, maksudnya masuk. Kan saya bilang nggak ada UTS, tapi saya bilang sesinya, kan Jumat kalian nggak ada kuliah lagi kan? Anda doang kan? Ada P3M. P3M. Iya. Ujiannya apa? Nggak tahu Bu, si Nure gimana. Belum ada omongan dari Bu Tere. Oh gitu, tolong kabarin aja. Kalau misalnya tidak mengganggu jam ujian, kita tetap masuk jam 10 ya, tanggal 6. Sekaligus laporan hasil pengumpulan respondennya sudah memenuhi target atau belum. Dan saya akan memulai untuk menjelaskan ke kalian bagaimana cara cleaning data. Karena kan semuanya udah punya data nih, jadi kita ngolah bareng-bareng ya. Kita cleaning data, udah cleaning, kita nanti recordnya itu
PR karena recordnya kan udah diajarin di awal cara record. Nanti baru mulai analisis univariat, bivariat dan seterusnya gitu ya. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Miss. Sudah 11:30. Oswin silakan mau keluar nggak apa-apa. Tapi ini udah mau ditutup juga sih. Tidak ada, jelas semuanya ya. Nanti boleh japri ke saya kalau masih ada yang kurang dipahami. Semangat ya mengumpulkan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Miss.